Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi murid-murid. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat walafiat ya. Untuk kali ini kita presensi terlebih dahulu. Silakan ditengok kanan kirinya siapa yang gak hadir hari ini. Oke, semua hadir ya hari ini. Sebelum kita awali pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum melangkah ke materi, guru telah siapkan afirmasi siswa. Bagaimana cara kita memulai pelajaran hari ini? Kita harus awali dengan afirmasi terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita semangat dalam menjalani pelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Oke. Jika guru bilang afirmasi siswa, nanti murid-murid jawab, aku baik, aku semangat, aku siap menerima pelajaran bersama Bapak Ibu. Oke, kita mulai ya. Afirmasi siswa. Aku baik, aku semangat, aku siap menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita melangkah ke materi. Kita akan membahas apa hari ini? Kita akan membahas yang namanya siklus air. Siklus air itu apa? Ada yang tahu? Siklus air adalah proses alami yang terjadi pada alam tentang air ya. Air prosesnya apa saja? Terdiri dari evaporasi, kondensasi, presipitasi yang kita kenal dengan hujan. Sederhananya hujan seperti itu ya. Mari kita perhatikan di slide ini terlebih dahulu. Bagaimana terjadinya siklus air? Pertama-tama dari air laut. Dari air laut ini menguap. Menguap-menguapan ini dinamakan evaporasi. Naik ke atas, lalu karena udara semakin ke atas itu semakin dingin, maka terjadilah proses kondensasi. Jadi uap air yang ke atas itu menjadi awan, dinamakan kondensasi ya. Karena uap air yang ditampung cukup banyak dan awan ini tidak bisa menampung banyaknya air, maka terjadilah presipitasi atau yang kita kenal dengan hujan. Titik-titik air yang turun ke bumi itu dinamakan prosesnya, itu dinamakan presipitasi. Kalau hasilnya itu dinamakan hujan. Lalu ada juga yang namanya transpirasi. Apa itu transpirasi? Transpirasi itu adalah kita mengenal bahwa air hanya air yang menguap, tapi kalau transpirasi ini yang menguap adalah daun. Jadi daun-daun yang ada di sekitar rumah kita, yang di sekitar lingkungan kita itu juga menghasilkan uap. Uap itu juga bisa kondensasi dan menghasilkan air juga yang turun ke bumi. Lalu air yang turun ke bumi ini kembali kemana? Kembali ke tanah lagi. Jika air bisa diserap oleh tanah, maka menjadi air tanah lalu kembali lagi ke laut. Jika air itu tidak bisa diserap oleh tanah, maka yang terjadi apa? Maka ada kita kenal adanya sungai, adanya danau, adanya telaga, itu berasal dari air yang turun dan tidak bisa menyerap. Begitu ya teman-teman. Di sini Bu Guru akan menjelaskan kepada kalian jika siklus air yang telah Bu Guru terangkan ini terjadi di alam, itu kan akan terjadi hujan ya. Jika siklus air ini terhambat, itu apakah yang bisa terjadi? Kita bahas dulu faktor-faktornya. Jadi, yang mempengaruhi siklus air itu ada 5. Apa saja? Yang pertama ada iklim, ada topografi, ada vegetasi, ada aktivitas manusia, ada perubahan penggunaan lahan. Nah, di sini ini adalah masalah-masalah yang terjadi karena adanya penghambatan siklus air ya. Ada kekeringan, ada banjir, ada kualitas air, ada dampak pada ekosistem, ada dampak pada pertanian. Oke, di sini Bu Guru akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Di sini ada berapa
Oke, ada 40 siswa ya, jadi 40 dibagi 5 jadinya berapa? Benar sekali, jadi satu kelompok itu beranggotakan 8 orang. Silahkan bahas faktor yang mempengaruhi siklus air dan akibatnya. Oke, Bu Guru kasih waktu selama 30 menit dimulai dari sekarang. Nanti yang selesai langsung dikumpulkan ya. Oke, waktu sudah selesai, sudah 30 menit. Oke, di sini Bu Guru akan membahas satu persatu dari jawaban kalian. Mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 menjawab faktor yang mempengaruhi siklus air ada yang pertama iklim. Indonesia memiliki iklim tropis yang di dalamnya ada musim kemarau dan musim penghujan. Kenapa kok bisa iklim ini mempengaruhi siklus air? Contohkan, jika Indonesia dilanda musim kemarau, air semakin sedikit. Sedikitnya air ini juga akan mempengaruhi uap air yang menuju ke atas. Uap air yang sedikit juga tidak bisa menyebabkan kondensasi, juga tidak bisa menurunkan hujan. Seperti itu. Lalu akibat dari iklim ini apa? Akibatnya ya curah hujan turun, kita dilanda kekeringan, seperti itu. Lalu kekeringan ini bisa menyebabkan apa saja? Kekeringan bisa menyebabkan yang pertama gagal panen. Lalu apa saja? Apalagi tanah jadi tandus. Untuk kelompok 2 menjawab topografi. Topografi itu apa sih, murid-murid? Topografi merupakan bentuk dan kemiringan lahan. Semakin miring lahan akan semakin sulit untuk penyerapan air yang turun dari atas. Jadi jika hujan itu lahannya miring, itu maka penyerapannya tidak maksimal. Nah, apa akibatnya? Akibatnya yang bisa ditimbulkan adalah banjir. Seperti yang murid-murid tahu, banjir juga tidak hanya disebabkan oleh hujan saja, bisa disebabkan lagi karena ulah manusia. Apa saja ulah manusia yang bisa menyebabkan banjir? Yang pertama adalah membuang sampah plastik di sungai. Sungai jadi tersumbat lalu menyebabkan banjir. Lalu penyebab yang lainnya itu apa? Penyebab yang lainnya itu bisa dari tindakan manusia yang sembarangan menebang pohon tanpa reboisasi. Hutan jadi gundul, hujan turun tidak bisa menyerap dengan maksimal, maka akan terjadi banjir. Oke. Kita bahas lagi langsung ke kelompok 3. Kelompok 3 menjawab vegetasi. Faktornya adalah vegetasi. Vegetasi merupakan jenis dan kepadan tanah. Jadi tanah yang terlalu padat atau tidak mempunyai rongga itu bisa mempengaruhi siklus air juga. Kenapa? Karena air yang turun tidak bisa diserap oleh tanah, tidak bisa diserap maksimal, seperti itu. Apa yang bisa disebabkan oleh vegetasi ini? Vegetasi ini menyebabkan buruknya kualitas air. Karena air yang turun tidak bisa menyerap, tidak bisa kembali ke daunnya lagi, maka kualitas air akan semakin turun. Kelompok 4 menjawab faktor yang mempengaruhi siklus air adalah aktivitas manusia. Seperti yang Bu Guru terangkan tadi, aktivitas manusia juga mempengaruhi siklus air. Kenapa? Kita semuanya tahu bahwa manusia merupakan populasi inti yang ada di bumi. Setiap apa yang manusia kerjakan itu berpengaruh bagi lingkungan. Contoh, jika manusia sembarangan menggundul hutan yang ada di pegunungan, air yang turun tidak bisa terserap maksimal, maka apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi bisa menyebabkan juga banjir, bisa juga menyebabkan tanah longsor. Bisa ya, jadi air yang turun tidak bisa diserap maksimal karena tidak ada bantuan oleh cengkraman akar pohon, maka bisa terjadi erosi atau pengikisan tanah oleh air hujan. Oke, lanjut ke kelompok 5. Kelompok 5 menjawab perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan ini sangat berpengaruh bagi siklus air. Kenapa? Ini juga terkait dengan aktivitas manusia.
Jika lahan yang sebelumnya merupakan hutan yang subur, penyerapannya juga baik, lalu dialihfungsikan sebagai lahan pabrik, gedung-gedung bertingkat yang di situ menjadikan penyerapan air itu tidak maksimal. Apa yang bisa ditimbulkan dari ini? Bisa juga menimbulkan banjir seperti itu ya. Oke, kesimpulan dari materi hari ini adalah siklus air itu sangat penting sekali bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Dari manusia, hewan, tumbuhan itu sangat bergantung pada siklus air. Jadi kita sebagai generasi muda, mari kita jaga perilaku baik kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Jika ada sampah, dibuang ke tempatnya. Jika ada seseorang yang menebang pohon sembarangan, mari kita suarakan untuk supaya mereka selain menebang pohon itu juga menghijaukan kembali atau yang dikenal dengan istilahnya reboisasi. Oke, semoga materi hari ini yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi murid-murid dan bisa diterima, bisa diamalkan di rumah. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Bu Guru sangat senang hari ini bisa mengajar kalian. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa kafaratul majlis. Berdoa dimulai.